Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebaikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Maria Kristi Utami dengan NIM 0205220259. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah litigasi pidana dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Heri Firmansyah, Sarjana Hukum MHum MPA. Di sini saya akan mengangkat materi, alat bukti, dan hak korban tersangka. Hukum acara pidana itu memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Hal ini itu menurut pendapat Andi Hamzah. Lalu ada 3 tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, memberi keputusan oleh hakim. Yang ketiga, pelaksanaan keputusan. Lalu di sini juga kita mempelajari tentang ilmu pembantu hukum acara pidana. Yang pertama itu ada logika, yang kedua itu psikologis, yang ketiga kriminalistik, yang keempat psikiatri, dan yang kelima itu adalah kriminologi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana memiliki 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan atas harkat dan martabat manusia, tersangka atau terdakwa. Yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya ada tujuan hukum acara pidana. Yang pertama ada suatu kebenaran material yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan juga jujur. Yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana itu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Lalu selanjutnya adalah panggilan sidang. Urgensinya atau konsekuensi prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan sidang pengadilan dengan hadirnya terdakwa dan kepentingan pembelaan bagi terdakwa. Pelaksanaan dan syarat-syarat panggilan sidang. Yang pertama, bentuknya. Ada surat panggilan yang memuat tanggal, hari, dan jam sidang, serta untuk perkara apa yang dipanggil. Yang kedua, penyampaian, surat panggilan sidang. Yang pertama ada terdakwa di luar tahanan, di alamat tempat tinggalnya, di tempat kediaman terakhir, alamat tempat tinggal atau kediaman terakhir terdakwa, ditempel di papan pengumuman di pengadilan mengadili. Lalu yang kedua, terdakwa di dalam tahanan melalui pejabat rutan atau tempat yang ditahan. Lalu tenggang waktu penyampaian surat panggilan sidang itu paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Yang keempat, penerimaan surat panggilan sidang bisa dilakukan oleh terdakwa dan orang lain, seperti kepala desa, keluarga, dan juga penasihat hukum, dengan menandatangani tanda terima. Selanjutnya, pembuktian dalam perkara pidana. Penelitian dan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama itu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Pengertian saksi menurut pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan juga dialami. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban hukum. Pengecualian saksi. Pengecualian saksi ini pengecualiannya adalah mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, kecuali pasal 168, bersedia, persetujuan PU dan terdakwa. Karena pekerjaan atau jabatan wajib menyimpan rahasia. Lalu, pengecualian yang terakhir adalah anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan. Keterangan ahli pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Lalu pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Lalu pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal.
Sifat keterangan ahli di sini adalah keterangan ahli di depan sidang. Yang kedua, surat laporan tertulis yang diminta penyidik pasal 166 dan pasal 187 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti surat ini ada di pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, surat dibuat atas sumpah jabatan. Yang kedua, surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bentuk-bentuk surat ini ada bermacam-macam. Yang pertama, berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum, seperti akta notaris atau PPAT. Lalu surat dalam bentuk diatur undang-undang, akte kelahiran, KTP, IMB, dan juga lain-lain. Lalu ada surat keterangan dari ahli, dan surat lain yang hanya berlaku jika isinya ada hubungan dengan alat bukti lain. Alat bukti petunjuk, yang pertama pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian lain, isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian dengan tindak pidana. Lalu isyarat tersebut melahirkan petunjuk, yaitu kenyataan tindak pidana terjadi dan terdakwa pelakunya. Lalu cara untuk mendapatkan petunjuknya ada di pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini ada keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Lalu kita masuk dalam keterangan terdakwa. Di pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Lalu pasal 189 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa saja itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, jadi harus ada keterangan-keterangan yang lain. Keterangan terdakwa di luar sidang, pasal 189 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pertama dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, dengan syarat sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, lalu didukung alat bukti yang lain. Keterangan yang diberikan dalam penyidikan, BAP, atau ditandatangani penyidik. Saksi mahkota, pasal 198 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut pidana dalam tindak pidana tersebut. Lalu yang kedua, apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah pada pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. Lalu penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota. Definisi tersangka, yaitu terdakwa tersangka diberikan definisi sebagai berikut. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Lalu terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi 1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik hakim seperti tersebut di muka. Lalu yang keempat, hak untuk mendapatkan juru bahasa. 5. Hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan atau didampingi oleh kuasa hukum. 6. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Yang ketujuh, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 57 ayat 2. Lalu yang ke-8, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Yang ke-9, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhnya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga yang dimaksud yang sama di atas, pasal 59 dan 60. Yang ke-10, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Lalu untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, pasal 61.
Yang ke-11, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya yang ada di pasal 62. Lalu ke-12, hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan yang ada dalam pasal 63. Yang ke-13, hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang ada. Yang ke-14, hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. Yang ke-15, hak terdakwa atau pihak yang diadili untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di sini saya mengangkat putusan contoh analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 174 garis miring pidana Pitsus garis miring 2018 garis miring PN MTR. Ini tuh tentang kasus peredaran gelap narkotika. Alat bukti yang diperiksa itu yang pertama keterangan saksi. Dua saksi memberikan kesaksian yang saling menguatkan mengenai keterlibatan terdakwa dalam transaksi narkotika. Yang kedua, surat, dokumen yang menunjukkan transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Yang ketiga, ada petunjuk, barang bukti yang ditemukan sesuai dengan keterangan saksi dan juga terdakwa. Yang keempat, keterangan terdakwa. Pengakuan terdakwa yang konsisten dengan alat bukti lain. Lalu dalam putusan ini hakim ini menganalisis majelis hakim menilai bahwa semua alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat pembuktian yang sah menurut hukum. Lalu keterangan saksi dan juga terdakwa juga saling mendukung serta diperkuat dengan bukti surat dan petunjuk. Dengan demikian, hakim berkeyakinan bahwa unsur perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Lalu, dalam suatu putusan pengadilan, alat bukti ini merupakan unsur penting dalam menilai kebenaran material atas suatu peristiwa hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebagai contoh, dalam perkara pidana pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah itu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pertimbangannya dalam kasus ini, majelis hakim itu akan menyusun analisis terhadap setiap alat bukti tersebut, baik secara individual maupun secara kumulatif, untuk menentukan apakah telah terpenuhi pembuktian yang cukup guna menyatakan terdakwa ini bersalah atau tidak. Contoh kutipan dalam sebuah putusan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi A yang didukung dengan bukti surat berupa kwitansi transaksi serta keterangan terdakwa yang bersesuaian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa unsur perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sekian presentasi materi saya yang telah diajarkan oleh dosen pengampu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam kebaikan untuk kita semua.